Besok kan ada saksi. Melvina kak, harusnya kak Melvina kak. Jadi saksi mungkin gimana? Ya dikit aja. Sedikit Dikit saja, dikit. Dikit kak. Saya tidak punya tanggapan. Saya mendoakan semoga perjalanan sidangnya besok lancar ya. Siapapun besok yang bersaksi, semoga diberikan kemudahan berkata berucap yang benar demi kebenaran ya. Seorang Melvina Tidak kan perlu harusnya ada yang ditutupi. Saya nggak tahu Melvina akan datang atau tidak, saya tidak tahu. berharapnya kak. Yang pasti datang kan terdakwa. Ya kita lihat aja besok terdakwa bagaimana OOTD-nya. Udah gitu. Tapi mengenai katanya Mir katanya ada 5 pemerasan juga ke Melvina mungkin gimana? Saya tidak tahu saya yang saya tahu karena kan saya nggak temenan sama Melvina, hanya tahu saja ya. Jadi yang saya tahu memang perbuatan itu, pemerasan itu cuman yang saya dengar terhadap Sela Sofia dan terhadap Dr. Reza Nardis. Ya, untuk yang lain saya tidak tahu. Harapnya apa sih kak? Harusnya kan Melvina ini ditunggu-tunggu ya untuk hadir. Siapa yang menunggu kalian? Gimana nih kak? Penangguhan penahanan yang Iya. diajukan sama Penangguhan penahanan ya saya belum pernah melihat mendengar ya orang yang mengalami tuntutan 20 tahun ditangguhkan penahanannya. Saya belum pernah. Kamu pernah dengar nggak? Belum ya. Kita belum pernah dengar. Kalau besok dikasih penangguhan berarti rezeki dia dan ajaib. Ya. Tapi kan alasannya buat anak juga kak. Hah? Anak Iya, alasannya juga iya, karena lagi. anaknya juga kan. Siapa? NM. Maksudnya? Mengajukan penangguhan penahanan untuk anak alasannya Ya kan saya sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan hukum. Bahwa ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk ya. kayak kami tadi bilang ketua geng tikus katanya. Nah itu gimana tanggapan apa? Dia bilang ketua geng tikus iya katanya. sama geng sampah. Nah itu gimana Ya, nih nggak ya? apa-apa, Kalau- seenggaknya kan tikus makan sampah ya. Ya Nah udah kalau nggak apa-apa. buat pemeras kira-kira geng apa kan? Yang Kan geng sampah saya bilang. Kalau saya geng tikus ya bagus lah. Sampah tikus aja makan sampah. Sekecil itu. Apalagi Kak yang disepil soal yang buzzer itu kan buzzer. ya kan kakak mengetahui yang lokasi Begini itu ya, tuh. Begini ya teman-teman ya. Kalau mengenai informasi buzzer itu udah sering saya dapatkan ya. Sekarang tahu diri aja, tahu diri yang punya buzzer itu, yang ngebayar buzzer itu stop ya, stop. Karena apa? Karena ini bahaya buat negara. Janganlah. Masih banyak kok pekerjaan yang halal. Apa sih punya apa namanya? Sini dong. Apa sih punya pabrik buzzer itu untuk apa? Dosa loh. Mendingan punya judol ya daripada punya pabrik buzzer. Iya loh. Dari pabrik buzzer itu kan suruh kita, suruh ngebully, suruh apa. Ya udah, deh saya kasih opsi deh bos buzzer. Ya mendingan fokus aja sama orang-orang yang benar-benar sendiri ya. Saya tahu karena ini karyawan-karyawannya kocar-kacir, karyawan-karyawan yang diduga ya, saya juga nggak tahu benar atau enggaknya ya. Ya nantilah kalau saya ada waktu mungkin saya sebagai apa tuh namanya kalau lapor dumas ya. Mungkin nanti saya bikin dumas kalau memang aktual laporannya. Tapi kalau memang benar ada ya si bos buzzer ini yang disebutin namanya ke saya, tobat dosa ya. mungkin masih komunikasi dengan RG kan lagi umroh nih di sana mungkin Udah komunikasi pulang. Kemarin kan saya ngomong sama dia. Oh, akan hadir besok kira-kira di sidang. Enggak, Dokter Reza nggak mungkin hadir kalau tidak ada panggilan. Ya. Kak Fitri Sudah menyerahkan, apalagi saya. Kalian jangan pelintir ya nih. Selalu saya ingatkan ke kalian semua. Saya tidak ada urusan sama skincare. Urusan saya adalah menemani Dokter Reza sebagai korban bullying. Seperti yang sekarang saya berdiri di sini, memberikan contoh ke kalian semua ya. Kalau bullying itu nggak boleh karena ada hukumnya. Nah, dokter sendiri katanya mau laporin Kak Fitri pencemaran nama baik katanya. Gimana tanggapan dari Kak Hai Fitri? Samira. Dan tanggapan nggak kira-kira? Hai Samira. Disampaikan mungkin. Hai Samira. Kan Kak Fitri kan bilang katanya ada di video Kak Fitri bilang katanya mau ke Medan soal dia tantang itu soal apa sih? Oh itu si Samira.
jadi tersangka di Medan. Iya, makanya saya Samira urus aja ke tersangka di Medan ya. Kalau perlu saya dampingi untuk di BAP jadi tersangka, ngomong aja. Saya pasti temenin, walaupun kita saling benci, tapi kalau kamu minta tolong, Fitri temenin dong saya ke Medan BAP yuk, let's go. Saya temenin. Boleh Kak Fitri bilang Saya bawa media. support. Gue bawa media kata Kak Fitri katanya. Nah, boleh dong. Mau ikut Ayo, ya? boleh. Tanya dulu sama Samira. Mau nggak? Samira, kata Kak Fitri mau nggak ditemenin ke Medan kalau pas di BAP? Ya kan? Kan teman-temannya lagi pusing, yang satu udah terdakwa, ya kalau misalnya nggak ada yang nemenin, Fitri selalu taruh temenin. Kak, yang ditelepon Meta itu, yang ditelepon sama Meta Kak Fitri. Dia telepon sama Meta. Iya. Dengar ya sayang ya, saya itu temannya banyak ya, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, di penjuru belahan tanah dunia aja ada lah teman saya ya. Meta itu berbagai perwakilan, ada yang perwakilan Asia, Ya. Eropa, apa kalian mah lebih paham lah ya, lebih paham. Tiba-tiba teman-teman saya pada nyari, mana Instagram kamu? Gua saya bilang gitu. Nah kebetulan teman saya itu memang ada yang temenan sama orang Meta ya. Nih jangan gila-gila saya ngomong sama Meta, saya ngomong sama manusia yang bekerja di Meta ya, nanya apa yang terjadi dengan Instagram saya. Tapi saya bilang I don't want my Instagram back. Saya nggak mau Instagram saya yang 1,6 M itu balik ke saya. Kenapa Kak? Karena di situ banyak follower sampah ya. Jadi saya bikin rumah baru di Instagram FS Sanguteru ini. Saya taruh orang-orang yang enak dilihat, saya taruh orang-orang yang baik gitu, karena saya tidak gila-gila follower ya. Saya juga bukan artis yang memuja ketenaran lewat sosmed ya. Saya tidak mendewakan dunia maya. Itu memang benar adanya. Saya ditanya apa yang mau kamu lakukan, saya dipandu untuk banding ini itu. Saya bilang saya tidak mau. Paham ya? Saya dikasih tahu kalau kamu mau Instagram kamu balik, kamu isi ini mana emailnya, mana nomor teleponnya. Terus kan ada apa tuh ya? Kamu pernah simpen nggak tuh ada password apa gitu ya kalau Instagram kita hilang? Saya nggak mau kasih. 3 kali saya ditelepon karena saya bilang sudah biarin aja, karena kenapa Instagram kamu hilang? Saya ditanya sama teman saya, ini bukan orang Meta ya, ini denger ya, orang yang bekerja di Meta yang punya akses ke Meta ya. Seperti kamu misalnya ditelepon sama Pak RT ya, tuh untuk kesejahteraan tetangga menenangga, nggak ada penting, nggak ada hebatnya juga, itu masalahnya. Terus yang dipermasalahin sama netizen apa? Yang Apa? masih kemarin tuh Dibully? Iya. Udahlah kalau begitu begini ya sayang ya, jangankan cuma dibilang begitu, saya dibikinin Yasin innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja sudah, apalagi yang mesti kasta paling biadab orang ngebully itu udah ke saya semua. Jadi apa nggak ada, saking ini ya, saking saya terbiasa di doxing ini, jadi udah nggak ada rasanya lagi untuk saya dibully-bully gitu. Tapi saya ngasih tahu ke kalian ya, sekarang saya melawan kalau dibully. Itu aja. salah satunya ini ya bentuk perlawanan Kak Fitri. Salah satunya ini saya ditemani lawyer muda ini dari Persia nih teman-teman ya, kenalin ini lawyer saya dari Persia. Jadi saya selalu berdiskusi dengan ini generasi muda nih ke depan. Yang paling bahaya itu menurut saya kejahatan paling bahaya nomor 2 setelah pembunuhan itu bullying. Kalian setuju juga kan? Setuju. Berarti ini secara tidak langsung mengultimatum para netizen yang masih membuli ya Kak. Kalau netizen ya, kalau saya kebaca ya saya jawab. Ya kalau netizen sebetulnya tidak terlalu saya pikirin. Yang saya lihatin ini satu-satu yang ada manusianya. Nanti pada saatnya kalian terjatuh, jangan nangis kalau saya laporin. Gitu ya. Ini mantau. Tapi kan Melvina sebenarnya ada di pihak kejanggalan, tapi saya nggak sih kalau dia. Saya tidak tahu, udah doain aja semuanya. Siapapun yang mau bersaksi besok, saya doakan semoga Allah menjaga lisannya, melancarkan semua ucapannya. Semoga ucapan yang keluar dari mulutnya itu untuk kebenaran dan kebaikan dan sesuai fakta yang dirasakan, tidak kurang tidak lebih. Ya, itu doa saya. Oke, cap. Dari Elvi cuma berpatahkan Melvina ya Kak? Saya tidak tahu, ya Allah. Oke, makasih Ya Kak Allah. Fitri. Terima kasih.